Oke, untuk studi kasus pertama kita akan terapkan di bagian aplikasi Counter App yang template dari Flutter atau kita bisa bikin dari awal lagi. Teman-teman boleh bikin project barunya dulu di sini. Satunya project, kita akan pakai yang versi singkat aja yang empty application. Kemudian folder penyimpanannya. Terus untuk nama projectnya counter report pod. Oke, sambil buka lagi webnya, teman-teman bisa buka ke Get Start untuk instalasi package-nya sini. Ini versi Flutter dan Dart Only. Kita pilih yang versi Flutter. Karena untuk yang client UI, kalau Dart Only itu yang versi server Flutter-nya. Package juga beda di sini Riverpod. Tapi kalau Flutter, Flutter Riverpod. Ini kalau teman-teman mau pakai yang cara tambahinnya ke terminal, versi CLI atau yang langsung ke file pubspec.yaml, kita copy dulu di sini. Kemudian ke pubspec.yaml, dependency. Terus untuk yang dependency ada bootrunner sama custom lin sampai report lin untuk kebutuhan generatornya. Kalau teman-teman cukup nambahin bootrunner tanpa versi, dia akan ngambil versi terbaru yang stabil. Kalau mau pengen spesifik, tinggal tambahkan aja nama versinya. Tinggal save, dia akan nge-upgrade. Terus nanti kalau teman-teman udah bikin notasinya, bisa lakukan dot run bootrunner watch untuk bikin file generatornya. Selanjutnya untuk enable custom lin, jadi untuk ngebantu nanti typing state report-nya. Teman-teman tambahkan ini analyzer plugin custom lin di analysis option.yaml. Nah, di sini analysis option.yaml. Di sini template-nya bakal beda kalau teman-teman bikin project Flutter-nya itu yang template application, bukan empty application. Di sini ada tambahan. Tambahkan aja di paling bawah. Di paling kiri di sini nggak ada indentasi tambahan. Langsung paste aja, save. Oke. Di sini terus sebagai catatannya, kalau misalkan untuk analisis dan yang lainnya teman-teman bisa jalankan dulu di sini. Karena sebelumnya saya udah jalankan, jadi bisa di skip langsung ke implementasinya. Oke, di sini udah katanya selesai. Kita ke main. Di sini kita bikin folder halamannya dulu, page. Kita bikin new file, counter page, .bat. Kita bikin stl, counter page, scaffold. Saya bikin body, center, child, text, satu misalkan. Terus ada floating action button. Kita bikin dua button dibungkus menggunakan button bar. Children, floating action button, on press. Kemudian child ya, icons, add. Kita copy paste. Untuk membedakannya nanti ada animasinya kalau di sini ada halaman-halaman yang lainnya. Ketika di disport atau ketika diinisialisasi dia bakal bentrok tentang hero tag-nya. Hero tag-nya harus beda jadi kita harus tambahkan hero tag di sini untuk yang decrement. Ikonnya remove. Sebelah kanannya increment. Save. Sekarang kita panggil di main counter page save. Teman-teman boleh jalankan dulu. Di sini saya akan jalankan di window. Oke, di sini udah jalan di window, udah muncul tampilannya. Sekarang kita akan bikin report-nya dulu. Start manajemen report dengan menggunakan skema provider.
Kita akan bikin folder providers. Kita bikin file namanya counter provider. Dan kita akan gunakan versi kelas dari report-nya. Kita kasih nama counter notifier. Dia extend ke kelas yang sama, tapi ada underscore dan dollar. Jadi yaitu nge-extend ke file generatornya nanti. Kita kasih anotasi di sini report. Nah, ketika teman-teman aktifkan analyzing option yang custom lin, dia bakal detect underscore biru di sini. Kita bisa tambahkan add build method. Tapi kalau teman-teman nggak install analysis option untuk custom lin, dia nggak bakal muncul dan harus ketik manual. Oke, lanjutkan di sini tipenya integer untuk state-nya. Nilai awalnya itu kita jadikan 0. Selanjutnya untuk generator counter underscore dollar counter notifier, kita akan bikin simpan filenya itu di sama di sini di provider part. Terus nama generatornya itu kita samakan juga counter provider, tapi ditambahkan di sini .g sorry .g kayak gitu. Save. Sekarang ke terminal, jalankan di sini teman-teman mana tadi? .run build runner watch. .run build runner watch. Dia akan mencari file yang mengandung anotasi report dan juga partnya di sini untuk nama filenya. Oke, kita tunggu dulu sampai proses generate-nya selesai. Oke, di sini sudah ke generate counter provider.g.dat sukses. Teman-teman di sini boleh stop, boleh biarkan dulu biar nanti nge-watch kalau ada perubahan. Dan di sini isinya. Nah, nanti untuk akses ke counter provider yang ini, teman-teman bisa akses variabel global namanya di sini adalah counter notifier provider. Dan dia secara default tipenya adalah auto dispose notifier provider. Jadi kalau tidak diperlukan lagi dia akan didispose. Dia akan di clear biar tidak terjadi memory leak atau kebocoran memori biar ngamanin aja. Oke, sudah siap stepnya. Seperti di state management block dan state management provider, di report juga kita perlu daftarin di mainnya. Biasanya kan ada daftar-daftar provider atau ada yang multi provider gitu di mainnya itu. Tapi kalau di report itu cukup sekali aja, yaitu dengan nge-wrap menggunakan provider scoop. Kayak gini aja dari Flutter report. Kalau di state management block dan di state management provider itu harus satu-satu didaftarin dimasukin. Antar provider masukin di sini nanti. Terus ada lagi provider yang lain, tambahkan lagi bawahnya, tambahkan lagi. Nah, kalau di report nggak perlu. Cukup satu provider scoop di sini. Oke. Nah, untuk aksesnya gimana? Ke counter page. Misalkan akses nilai yang ini, default 0. Cara aksesnya menggunakan widget reference. Untuk menggunakan widget reference, kita perlu objek reference-nya dulu. Di sini kita akan tempelin di kelasnya. Alih-alih menggunakan extend stateless widget, kita bisa menggunakan consumer widget. Consumer widget. Nah, kayak gini. Jadi di plusnya ini, dia bakal ada tambahan widget ref di sini. Atau kalau teman-teman pakai status widget, bisa menggunakan consumer. Jadi di sini di teksnya, kita bungkus menggunakan consumer, bisa builder dulu, rename jadi consumer, ada 3 parameter, konteks, kemudian widget reference, dan child atau widgetnya. Import dari Flutter code. Kemudian sini teman-teman aksesnya itu pakai ref dot watch
karena kita pengen ngelistan perubahannya ke sini. Tadi kan udah di-generate nama variable global untuk aksesnya itu adalah counter notifier provider. Tinggal akses saja di sini counter notifier provider dot sorry langsung aja sih kayak gini. Kita akan bagus pakai variable dulu atau boleh langsung tempelin di dalam widgetnya nggak masalah. Sini saya kasih nama counter sama dengan terus di sini dollar counter gitu. Save. No provider scope phone. Oh iya, karena tadi kita baru tambahkan provider scope sedangkan ini masih berjalan jadi kita harus restart dulu. Dia perubahan provider scope itu masuk ke sini. Nah, ini udah berubah jadi 0. Nilai awal atau nilai inisial dari counter provider. Gitu ya. Nah, teman-teman bisa cek juga untuk nanti perubahan yang ada di sini ataupun ketika di awalnya dengan menggunakan print build. Sini misalkan build counter atau build page. Di sini build-nya itu build text-nya aja. Build text counter. Sambil mantau ke konsol. Gitu. Muncul tadi build page, terus build text counter. Jadi sekali ini dipanggil. Ini juga teksnya dipanggil sekali. Belum ada perubahan di sini. Untuk bikin perubahannya, nah di sini kita akan bikin metode di counter provider increment untuk merubah state plus plus dinaikkan satu dan juga decrement untuk menurunkannya secara satu-satu. Save. Nah, untuk eksekusi functionnya sama kita juga menggunakan ref. Ref ini kan dia nggak kedetek karena kan kalau di tes itu dia ada di consumer. Nah, teman-teman bisa ganti yang di sini itu menjadi consumer widget. Terus di build-nya di sini harus diedit tambahkan widget ref. Ref. Untuk ngebedain ref di build dan yang di consumer ini kita akan ganti jadi ref atau widget ref. Gini. Nah, sedangkan untuk mengakses fungsinya kita pakai ref yang di build sini. Berarti di on press yang remove ref dot read kita ngebacanya sekali tidak melisten. Bukan watch tapi read. Counter notifier provider dot. Nah, di sini teman-teman lihat tidak terakses fungsi increment ataupun decrement. Jadi kalau pengen akses konten method kayak gini di kelas notifier report-nya itu nggak bisa langsung read ini dot enggak. Kita harus akses notifiernya dulu. Dot notifier baru kemudian di sini di luarnya itu dot ke akses nih. Ada decrement, ada build, ada increment gitu. Ada stat juga, ada reference lagi. Kita pilih di sini yang fungsi decrement. Copy paste untuk yang increment. Increment. Save. Sekarang kita coba tes klik button yang add. Nah, dia nambah satu. Terus di sini muncul build text counter artinya build text counter yang consumer itu dia di update karena terjadi perubahan nilai state-nya yang awalnya 0 menjadi 1. Kalau kita klik lagi di sini muncul 2 dan di sini muncul lagi ada tanda 2 artinya build text counter ini dipanggil lagi dua kali. Yang tadi pertama adalah 1, yang keduanya adalah angka 2. Di sini. Klik lagi misalkan 3, 4, 5. Berarti terjadi perubahan sebanyak 5 kali untuk build text counter. Gitu ya. Nah, sekarang ada beberapa eh, Flutter developer yang kurang tepat mengimplementasikan Riverpod.
Rata-rata dia menggunakan consumer widget di kelasnya, tapi untuk mengkonsum data UI bukan menggunakan widget ref lokal consumer, melainkan menggunakan ref yang global. Salahnya di situ. Jadi kalau kita coba ganti pakai ref yang global, ini globalnya itu tapi masih di dalam lingkup counter page ya, karena kan disimpannya di build-nya. Save ya, di sini kita coba restart lagi ke kondisi awal 0. Nah, build page, build text counter ini pertama kali di render. Ketika kita klik button increment, nah muncul satu, tapi di konsol di sini kok build page-nya gitu ya muncul. Kalau muncul berarti kan dibuild lagi, di rebuild untuk scaffold, center, semuanya, floating action button gitu. Misalnya semua yang ada di dalam metode build itu di rebuild, dibangun ulang gitu. Kalau misalkan kompleks isinya di scaffold ini ada headernya, ada F-bar, ada search, ada buttonnya, ada input dan lain sebagainya. Itu kan ke performanya menurun karena banyak banyak widget yang harus dihancurkan dan dibuild atau dibangun ulang lagi. Kalau untuk yang build text counternya ini udah betul, tapi ininya kenapa diikutkan gitu? Harusnya kan text counternya saja yang dibuild gitu. Itu karena di sini efek kita menggunakan reference yang global. Makanya di sini dibuild lagi, makanya kita harus ganti menyesuaikan. Kita harus pakai yang lokal, WREF gitu ya. Restart lagi. Jadi yang dibuild-nya itu widget yang menggunakan atau mengakses data providernya saja. Kalau kayak floating action button dia tidak mengakses, di sini hanya mengeksekusi aja. Tidak mengakses datanya. Kalau di sini mengakses state-nya. Tuh, masih 0 ya state awalnya. Kalau kita tambahkan plus 1, yang di build itu next counter saja, build page tidak. Gitu ya. Nah, dengan seperti ini maka akan meningkatkan performanya menjadi lebih cepat dalam segi rekonstruksi build widget atau UI gitu. Sekarang untuk implementasi yang di Chrome tinggal klik aja. Di sini udah punya perubahan untuk minus. Tambah. Udah jalan ya. Jadi kayak gitu. Untuk alur atau prosesnya, dari di property itu ketika mengakses refresh, dia mengakses kelas notifiernya, baru ke fungsinya. Dari fungsinya, melakukan apa? Oh, melakukan ini, perubahan state. Gitu. Oke, jadi kayak gitu mungkin untuk implementasi studi kasus counter dengan state manajemen hyperport. Sampai ketemu di next video.